Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan dari Anda yang menjadikan channel ini luar biasa banget ya. Alhamdulillah telah mencapai itu semua berkat dari supportan, dukungan, dan semangat dari Anda semuanya. Dan saya berharap mudah-mudahan kedepannya channel ini terus berkembang. Ya, oke. Jadi karena banyak ya dari teman-teman semua itu yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana sih Bang kalau kita gagal bayar? Ya, benar nggak ya kita akan diproses? Ya, benar nggak ya mereka akan datang ke rumah? Ya, dan ini adalah sumber-sumber dari ketakutan yang teman-teman rasakan. Ya, padahal di video saya sebelum-sebelumnya itu banyak itu tentang gagal bayar, telat bayar. Itu kan banyak. Ya, resiko-resiko dari gagal bayar, apakah dia mau datang ke rumah atau tidak. Di situ kan sudah saya jelaskan sebenarnya. Ya. Tapi di sini karena teman-teman itu masih panik, masih stres, dan saya mau jelaskan lagi, tapi sebenarnya efek dari gagal bayar pinjol atau resiko dari gagal bayar pinjol itu bukan soal dituntutnya ke jalur hukum atau ke penjara dan seperti asumsi-asumsi dari teman-teman semuanya, bukan seperti itu. Ya, kalau kita merujuk ke peraturan OJK, semua orang yang gagal bayar, ya ini dipinjol legal ini, ya. Setelah 90 hari, data diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Buat apa? Untuk di blacklist. Ya, atau dimasukkan ke dalam kredit bermasalah. Ya, biasa ada yang selalu nanya-nanyain itu soal BI checking lah, di gimana ya? Pokoknya kalau sependek pengetahuan saya sih cuma itu risikonya. Bukan seperti Anda lihat misalnya, Anda akan kami tuntut ke pasal 1238, 12 sekian-sekian. Saya mendapat ada satu email itu ya, saya cariin ya emailnya itu. Dia katanya benar gak ini ya, salah satu risiko dari gagal bayar pinjol katanya ya. Mana ya emailnya kemarin nih? Saya lihat dulu. Ini kebetulan ini dari KTA Kilat ya. Saya coba munculkan di layar Anda. Selamat pagi, kami dari aplikasi KTA Kilat. Sesuai dengan peraturan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami akan cek data semuanya di hari ini. Kalau Anda manipulasi data seperti alamat rumah, kantor, telepon, kantor, kontak emergensi juga tidak sesuai, kami akan proses hukum yang berlaku di perusahaan kami. Apalagi tidak ada kejelasan masalah hutang Anda, tolong lewat tanggal jatuh tempo, tolong dikonfirmasi kalau memang Anda tidak seperti ini dan melakukan tanggung jawab atas hutang Anda. Coba Anda lihat lagi. Ya, di situ dia jelaskan kalau kami akan ngecek kalau misalnya data Anda tidak sesuai. Kalau data kita tidak sesuai ya sih oke-oke aja, berarti itu pemalsuan gitu loh. Ya, tapi kalau data Anda misalnya alamat asli, KTP jelas, valid, data kontak darurat, maaf ya, kontak darurat valid, apa yang mau Anda takutkan? Ya, terus Kitab Undang-Undang pasal 1238 ini kan tentang Undang-Undang Perdata. Ya. Jadi teman-teman biasanya kalau sudah melihat hal ini pasti dia down duluan, dia takut duluan, dan pikiran dia menerawang kemana-mana. Bisa jadi pikiran dia memikirkan hal-hal dia langsung di penjara, padahal dia mengisi data asli. Ya, terus apa yang mau ditakutin? Nggak ada. Data kita asli kok. Data kita real kok, memang itu data Anda. Ya, tapi karena dia membaca chat ini, dia lupa menggunakan logika dia dengan maksimal. Makanya
Ketika kita mendapatkan satu permasalahan, misalnya si debt collector menagih dengan menggunakan pasal-pasal misalnya gitu ya, ya udahlah biarin aja. Dia kan cuma ngingetin. Kalau misalnya kami melakukan pemeriksaan dan kami mendapatkan misalnya data tidak valid, alamat kantor tidak jelas, kontak nomor telepon atau kontak emergency tidak sesuai, kami akan proses. Ya, kami akan proses. Jika tidak sesuai, kalau sesuai gimana? Nah, itu pasti ada timbal baliknya. Dan di situ ada lagi di bawahnya. Ini sudah akhir bulan, data Anda terakhir di kami. Manfaatkan dan lakukan pembayaran sekarang juga. Dia masih melakukan penekanan. Ya. Dia bilangin data Anda ini terakhir sama dia. Besok sama siapa lagi? Ya. Ya nggak tahu. Dan kita nggak mikirin itu. Mau terakhir data kita, mau nggak terakhir data kita nggak mikirin itu. Yang kita pikirin hari ini, yaudah kalau kita ada uang kita bayarkan, kalau tidak kita berusaha. Ya, jadi anggap enteng, anggap simpel. Nggak ada yang perlu kita cemaskan, begana, begini, kayak mana ini. Jadi yang stres Anda sendiri. Ya, makanya jangan sampai kita itu stres gara-gara masalah kita sendiri. Kendalikan. Karena masalah ini ada karena kita. Dan saya yakin di sana teman-teman semuanya pasti bisa menyelesaikan ini. Cuman saat ini karena Anda dibaluti oleh rasa takut, sehingga pikiran Anda yang jernih agak sedikit menghilang, dan Anda asumsi Anda sudah salah-salah gitu loh. Tapi saya yakin masalah Anda pasti bisa menyelesaikannya. Ya, cuman agak sedikit tenang dan santai gitu ya. Di bawahnya jangan sampai karena hutang yang tidak seberapa ini malah jadi masalah besar untuk Anda ke depannya. Ya, jangan sampai gara-gara hutang yang nggak seberapa menjadi masalah besar untuk kedepannya. Itu suatu tekanan yang sangat luar biasa loh. Ya, orang-orang yang dibaluti dengan rasa takut, dia mikirin masalah yang besar yang luar biasa ini kayak mana ya? Ya, padahal dia sih cuma bilangin aja hutang nggak seberapa, masalah besar untuk Anda kedepannya. Dan kita membayangkan masalah sebesar apa ya yang tidak bisa kita asumsikan gitu loh. Ya, jangan sampai, biarin aja, mau jadi masalah besar, mau jadi masalah kecil. Toh hari ini duit kita juga tidak ada, itu adalah sebuah masalah besar. Ya, ngapain kita harus mikirin masalah sebesar apa sih yang mau mereka kasih? Silakan. Ya, itu buat teman-teman lagi. Pemberitahuan terakhir untuk nasabah kami, manfaatkan 2 opsi keringanan yang diberikan pelunasan dengan diskon denda 100% atau cicilan pokok. Malah si DC-nya menawarkan gitu ya. Kalau Anda ada duit ya boleh-boleh aja. Jadi gimana, mau pilih opsi 1 atau 2? Opsi 1 yang mana? Yang di atas. Surat tugas penagihan kolektor lapangan sudah kami buat. Alamat masih sesuai KTP kan? Bisa diselesaikan siang ini dengan sistem dan transfer atau nantinya langsung dialihkan ke tim petugas berwenang. Oke. Poin yang terakhir itu masih ada di layar Anda. Poin yang terakhir dengan poin yang pertama berlawanan enggak? Ya. Di poin pertama, di kalimat pertama, dia bilangin dia mau ngecek keaslian data Anda. Ya, berarti dia nggak jadi ngecek. Di bawah dia nanyain lagi, surat tugas penagihan kolektor lapangan sudah kami buat, alamat masih sesuai KTP kan? Padahal dia membilangin di atas, kami akan cek data Anda semua hari ini. Kalau ada manipulasi data seperti alamat rumah, kantor, telepon, dan emergensi, ya kayak mana? Berarti poin atas, kalimat atas dengan poin bawah berlawanan. Terus apa yang Anda takut? Ya, jadi kalau kita menggunakan logika itu dengan maksimal, itu rasa takut itu kita tidak akan temukan lagi. Tapi sayangnya teman-teman itu lebih dibaluti oleh rasa takut dan dibayang-bayangi dengan hasil kolaborasi pemikiran dan hati Anda yang tidak sinkron. Itu sebenarnya permasalahannya. Makanya saya bilangin, ketika masalah itu terlalu berat dari diri Anda, taruh sejenak dulu, pergi refreshing. Sulit bang, matikan smartphone Anda. Karena saya tahu sumber ketakutan itu dari smartphone. Matikanlah dulu. Preskan pikiran Anda. Kita mematikan handphone bukan lari dari masalah. Tapi kita menaruh sejenak supaya pikiran kita buat kedepannya lebih fresh lagi. Nanti silahkan hadapi lagi. Ya, jangan paksakan berpikir ketika pikiran mentok. Ini berbahaya. Kalau Anda menyatakan sudah tidak sanggup, jangan pikirkan itu dulu. Taruh itu dulu sementara.
pikirkan yang lain. Ya, yang penting nggak ada yang perlu Anda takuti, mau DC datang ke rumah, mau dituntut ke jalur hukum, abaikan semuanya. Kalau Anda nggak sanggup lihat handphone Anda, matikan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga di follow Instagram saya @medibroni dan channel YouTube saya satu lagi, Medi Broni. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.